Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sofi Kurniawati, NIM A41019093 dari kelas 4E, mata kuliah Praktikum Penilaian Hasil Belajar Matematika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS, yakni tugas proyek validitas dan reliabilitas soal ISAI Matematika SMP berbasis HUTS. Nah, yang pertama pada proses pembuatan soalnya terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, saya mengambil materi aritmetika sosial, di mana aritmetika sosial ini diajarkan kepada siswa kelas 7 SMP semester genap. Saya mengambil materi ini karena menurut saya banyak dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua berkaitan dengan standar kompetensinya ini terdapat KD 3.9 ini mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial berupa penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, presentase, bruto, neto, dan juga tara. Nah, mengapa sih KD ini dapat diambil? Ini karena ada kata menganalisis ini. Nah, kata menganalisis ini itu sesuai dengan level kognitif di C4 atau pada level 3 itu termasuk dalam kategori dapat dikembangkan menjadi soal HOTS. Kemudian indikator soalnya. Nah, yang pertama, disajikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, untung, dan rugi. Peserta didik dapat menentukan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, disajikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Kemudian ada hubungannya dengan keuntungan. Nah, peserta didik dapat menentukan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian disajikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bunga tunggal. Peserta didik dapat menentukan tabungan awal berdasarkan konteks soal. Kemudian disajikan juga permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pajak. Peserta didik dapat menentukan harga minimal berkaitan dengan konteks soal. Kemudian beralih ke ciri-ciri soal HOTS. Yang pertama, bersifat kompleks. Berarti soal tersebut itu mengaitkan dengan banyak konsep. Yang kedua, tidak tergolong soal rutin. Yang ketiga, banyak informasi dari banyak bidang. Kemudian, soal tersebut memiliki banyak cara penyelesaian, memiliki banyak alternatif solusi. Kemudian, soal tersebut dapat menuntut siswa untuk berpikir secara kritis dalam menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir, menuntut siswa untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikannya. Nah, ini sebagai contohnya soal yang saya buat. Nah, ini kan berbasis pada kontekstual. Nah, kemudian saya mengembangkan soal itu dengan mengaitkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau yang saya sebut tadi berbasis kontekstual ya, karena diberikan dasar pertanyaan yang dapat menstimulus siswa yang berupa narasi. Nah, kemudian soal yang saya kembangkan juga memiliki beberapa alternatif penyelesaian. Contohnya soal nomor 2 ini ada alternatif penyelesaian atau cara lainnya. Nah, cara lain ini berguna agar siswa itu agar dapat merangsang siswa untuk berpikir secara lebih kreatif dan berpikir kritis tentunya. Soal nomor 4, soal nomor 5. Nah, kelima soal tersebut sudah sesuai dengan standar kompetensi, indikator, juga ciri-ciri soal HOTS, di mana indikator soal HOTS itu adalah mengfokuskan pada pertanyaan siswa dapat menggunakan argumen sebagai mengeluarkan argumennya sampai mendefinisikan asumsi jawaban yang benar, serta soal tersebut berkaitan dengan penerapan aljabar pada kegiatan ekonomi. Nah, hal ini berarti soal HOTS yang saya buat itu telah menghubungkan banyak bidang.
kan ekonomi itu berkaitan dengan hitung jual beli itu ya, termasuk ke dalam IPS. Kemudian yang kedua mengenai proses validasi ahli. Nah, siapa sih validatornya? Yang pertama itu ada Ibu Dian Nursanti. Beliau mengajar di Madrasah Sanawiyah Al-Islam Meranggen. Nah, ini sekaligus buktinya ya. Nah, yang kedua Ibu Rahmawati Fathul Jannah SPD. Beliau mengajar di SMP Negeri 1 Polokarto. Nah, kemudian Google Form validasinya saya buat seperti ini. Jadi ini per soal. Saya buat per soal. Kemudian ini responnya. Nah, ada revisi juga. Kemudian proses validasinya. Nah, ini proses validasinya saya menggunakan icon value. Ya, saya inputkan dulu tadi hasilnya per soal, kemudian saya olah datanya menggunakan icon value sehingga didapatkan nilai CVI-nya. Dimana nilai CVI ini jika CVI-nya di bawah 0,4 dia dikatakan validitasnya rendah. Kalau di antara 0,4 sampai 0,8 itu sedang, seperti ini contohnya, ini sedang. Kemudian jika CVI-nya, Content Validity Index-nya itu lebih dari 0,8, ini tinggi. Nah, ini juga tinggi. Nah, hasil revisinya itu revisi dari validator 1. Nah, bahwa soal yang saya buat harus ditambahi dengan ilustrasi gambar agar lebih menarik. Kemudian dari validator 2, saya harus mempelajari kembali indikator soal hal tersebut karena kurang sesuai. Nah, soal setelah saya revisi, nah seperti ini. Sudah saya tambahkan ilustrasi gambarnya, kemudian saya ubah soalnya. Nah, yang terakhir mengenai proses uji terbatas. Nah, siapa saja sih respondennya? Nah, ini saya ada 15 teman yang tentunya dari berbagai perguruan tinggi dan prodi selain pendidikan matematika. Ada 15. Nah, cara saya mendistribusikan soal itu via WhatsApp ya. Ini sekaligus bukti korespondensinya. Mengambil 3 saja. Daretno, kemudian ada Aurelia, ada Anggun. Nah, Anggun. Nah, saya mendistribusikan soalnya itu via WhatsApp dan jawaban dari masing-masing koresponden itu saya minta dalam bentuk tulisan tangan dan di-scan seperti ini. Nah, ini contohnya hasil beberapa responden. Ada Retno, ini nomor 1 dia menjawab benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nah karena tidak menaik keuntungan. Kemudian nomor 4
Nah, nomor 4 benar. Nomor 5 benar ya. Kemudian ada anggun. Anggun nomor 1 dia salah ya. Nah, ini harusnya 1.020.000. Nah, salah. Dia nomor 1 salah. Nomor 2 benar. Nomor 3 dia salah. Nomor 4 dia benar. Nomor 5 dia juga benar. Yang ketiga ada Aurel. Dia benar. 1 benar. Nomor 2 benar. Nomor 3 itu benar, tidak mendapat keuntungan karena min ya. 4 benar. Nomor 5 juga benar. Nah, ini ada beberapa hasil ya. Saya mengambil 3 saja. Nah, kemudian mengenai uji validitasnya. Nah, uji validitasnya saya menggunakan biserial ya. 01 dimana 0 saya anggap salah dan 1 saya anggap benar. Nah, sehingga memperoleh R hitung dan juga R tabel. Jika R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, maka soal tersebut valid. Kemudian sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka hasilnya tidak valid. Nah, kesimpulannya itu ya, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, valid. Jika kurang, berarti tidak valid. Kemudian uji reliabilitasnya. Kelihatan ya. Uji reliabilitasnya saya menggunakan rumus KR20. Nah, ini diperoleh hasil reliabilitasnya min 0,04 sekian, berarti reliabilitasnya sangat rendah karena di bawah 0,0 sampai 0,2 itu dianggap sangat rendah. Oke. Kemudian yang terakhir, kesimpulan secara keseluruhan. Nah, dari ketiga proses tadi, yakni mengenai pembuatan soal, uji validitas ahli, dan uji coba terbatas, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa jika kita membuat soal, instrumen soal itu harus disesuaikan dengan KD, indikator, dan juga standar kompetensinya. Kemudian kita ujikan kepada ahli, di mana ahli ini ahli yang sesuai pada bidangnya. Ahli tersebut berhak untuk merevisi. Nah, setelah ada revisi, kita perbaiki terlebih dahulu. Setelah kita merevisi soal, kemudian barulah kita melakukan uji coba terbatas kepada beberapa subjek agar diperoleh ini uji validitasnya dan uji reliabilitasnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.